Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan talibati al-fadilat. Hafidha al-jami' hafidhallahu al-jami'. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keafiatan kepada kita semua dalam kondisi-kondisi seperti ini. Talibati al-fadilat, hadha al-yawm dars al-balaghah wa hadha huwa ad-dars al-liqa' al-khamis fi maddah al-balaghah. Ini adalah pembelajaran kita yang kelima, pembelajaran jarak jauh yang kelima. Wa hadzal yaum darsuna qalilun insyaallah. Hari ini insyaallah kita akan baca sedikit saja. Tanzurna fi safhati at-tasi'ata asyrah. Bisa dilihat di halaman 19 di dalam kitab Al-Balaghah wan Naqd. Halaman 19. Kita lanjutkan apa yang kita bacakan minggu lalu. An-Naqd salisan, An-Naqdu ini kita sudah bacakan minggu lalu pada ad-dars ar-rabi'. Al-yawm insyaallah sanaqra fi rabi'an. Hadha huwa. Ini akan kita bacakan hari ini insyaallah rabi'an yang keempat daripada mustalahat, yakni istilah-istilah yang ada di dalam ilmu balaghah, al-uslub. Ini hanya ini saja yang akan kita bacakan insyaallah. Rabi'an al-uslub. Al-uslub talibati al-fadilat hafidhakunallahu jami'an. Kalau diterjemahkan artinya model ataupun metode atau uslub. Jadi dalam sastra Arab, dalam balaghah, ilmu balaghah, dikenal istilah uslub, yakni model penulisan ataupun metode penulisan. Ketika seorang sastrawan menulis, maka dia akan menggunakan uslub. Ma huwa al-uslub? Hadha huwa. Kita baca di sini min qiraatika li risalatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari engkau membaca risalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar Romawi itu. Setelah engkau membaca risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tajidu, engkau akan dapati anna lahu tariqatan khassatan, bahwa Nabi memiliki metode khusus, tariqah. Tariqah, ini kata tariqah ini makna dari kata al-uslub. Metode, engkau dapati bahwa Nabi memiliki metode khusus, ini khassah, fi ikhtiyar alfadhihi wa ta'lifiha, dalam pemilihan kata-kata, fi ikhtiyar, dalam pemilihan alfadhihi, kata-kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih kata-kata yang beliau gunakan dalam risalahnya, dalam suratnya, surat dakwah. Wa ta'lifiha, dan penyusunannya, memilih kalimat kemudian disusun kalimat tersebut. Lit ta'bir biha 'anil ma'ani, untuk pengungkapan dengan kalimat-kalimat tadi dari makna-makna. Makna itu bisa diartikan maksud. Al-ma'na al-maqsud bihi maksud. Kata makna diartikan adalah sebuah maksud. Qasda al-idahi wa ta'thir, dengan maksud. Qasda ini biqasdi atau bil maksud, dengan maksud al-idah, menjelaskan, wa ta'thir, dan mempengaruhi atau memberi pengaruh. Kita ulang lagi. Di sini kitab mengatakan, dari engkau membaca risalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau dapati bahwa Rasul memiliki metode khusus dalam pemilihan kata dan penyusunan kata. Kenapa? Untuk mengungkapkan dengan kata-kata tersebut dan penyusunannya, untuk mengungkapkan maksud. Karena maksud itu kan di dalam hati. Kalau kita berkeinginan melakukan sesuatu, orang tidak akan tahu sampai kita menyebutnya. Dan orang akan paham dari apa yang kita sebut. Maka
memilih kalimat, memilih kata-kata yang dapat dipahami oleh lawan bicara itu adalah sebuah uslub. Sebuah uslub. Sehingga dimaksudkan dengannya adalah orang memahami dan orang bisa terpengaruh. Terpengaruh dalam arti di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Kaisar Romawi untuk masuk Islam, maka bisa saja dia akan terpengaruh dengan indahnya bahasa Rasul, mudah difahaminya dan seterusnya, sehingga dia terpengaruh dan akhirnya masuk Islam. Itu maksudnya. Wa hadhihi at-tariqah tusamma 'inda an-nuqadi al-uslub. Metode ini, maksudnya pemilihan kata tadi, penyusunannya juga tusamma dinamakan 'inda an-nuqad, menurut kalangan penganalisis. Nuqad jamak dari kata naqid. Pelajaran kita sebelum ini coba kita lihat. Salisan ini an-naqd. Minggu lalu kita membahas tentang an-naqd. Naqd ini menganalisa begitu. Memerhatikan penggunaan kalimat dalam penulisan Arab atau sastra Arab. Naqd ini masdar. Orangnya naqid, jamaknya nuqad. Ini yang kita baca sekarang di baris ketiga ya. Wa hadhihi at-tariqatu tusamma 'inda an-nuqad al-uslub. Metode ini dinamakan oleh para penganalisis itu sebagai al-uslub. Maksudnya para ahli bahasa atau para ahli balaghah yang memerhatikan permasalahan sastra Arab. An-nuqad. Ringkasannya apa? Ini kita bacakan terakhir. Fal uslub. Maka uslub itu adalah, ini ringkasannya, ta'arifnya, dan ini patut dihafalkan. Nanti kita bisa tanyakan ini ma huwal uslub. Ini jawabannya. Apa itu uslub? Al-uslub huwa, uslub adalah tariqatu ikhtiyari al-alfaz. Tariqatu ikhtiyari al-alfaz wa ta'lifiha. Cara ataupun metode memilih atau pemilihan kata-kata. Wa ta'lifiha, dan penyusunan kata-kata tersebut. Litta'biri biha, untuk mengungkapkan, untuk pengungkapan dengan kata-kata tersebut. Anil ma'ani, pengungkapan maksud-maksud atau makna-makna yang ada di dalam diri. Sekali lagi kita jelaskan seperti yang kita sebut tadi, bahwa ketika kita ingin orang memahami makna yang ada dalam diri kita ataupun maksud yang ada dalam diri kita, kita perlu berbicara. Kita perlu berbicara agar orang tahu, dan orang akan memahami apa yang ada dalam diri kita ketika kita memilih kalimat yang mewakili apa yang ada di dalam diri kita berupa ma'ani tadi, maksud-maksud. Qasda al-idahi wa ta'thir, yakni dengan maksud. Qasda yakni bi maksud atau bi qasdi, dengan maksud. Al-idah, menjelaskan. Wa ta'thir, dan memengaruhi, yakni memberi pengaruh. Wa ta'thir. Kita ulang lagi. Uslub adalah tariqatu ikhtiyaril alfadhi wa ta'lifiha litta'biri biha 'anil ma'ani qasdal idahi wa ta'thiri. Uslub adalah metode, cara pemilihan kata-kata dan penyusunannya untuk mengungkapkan maksud dengan tujuan menjelaskan dan juga memengaruhi. Al-uslub nanti insyaallah ada pembahasan khususnya. Nanti insyaallah, kita sekarang di halaman 19, nanti ada di halaman 24 insyaallah nanti. Itu ada al-uslub dan contoh seorang syair ataupun seorang adib menyusun syairnya, bait-bait syairnya dengan uslub yang fasih. Beliau yang memilih kata-kata yang fasih dalam penyusunan bait-bait syairnya. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi. Talibati al-fadilat hafizakunallahu jami'an. Hadha huwa darsuna fi hadha al-liqa al-khamis wa la nutilu al-kalama fihi lianna al-waqta dayiq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa ashkurukunna ala husni al-istima' wa husni al-isti'ab wal fahm. Barakallahu fikunna jami'an wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.